Audio Jungle. Shalom, selamat pagi Amang Inang, anak kami remaja dan anak masa hulu. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anakmu Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan memberi kami kesehatan dan nafas kehidupan. Semua karena kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama anakmu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang, Jemaat AKBP Delta Mas yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nats renungan untuk kita di pagi ini, Senin 25 November 2024, terambil dari Lukas 15 ayatnya yang ke-18. Bahasa Batak Songonon Madidok. Hehe nama au lau madapoton damang, dohonokuma tuibana, aleamang, namardusa doau tuban wagijang nang dopaho. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Demikian firman Tuhan. Amang Inang Jemaat AKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Perumpamaan anak hilang adalah salah satu kisah yang paling dikenal dalam Alkitab. Diceritakan oleh Yesus dalam Lukas, perumpamaan ini menggambarkan kasih dan pengampunan Allah kepada umatnya. Namun, tentu perumpamaan ini bukan sekedar cerita. Ada suatu kebenaran di dalamnya yang menarik kita pelajari. Perumpamaan anak yang hilang dimulai dengan seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Anak bungsu meminta bagian warisannya lebih awal dan meninggalkan rumah untuk menjalani kehidupan bebas. Dia menghabiskan seluruh hartanya dengan hidup boros dan akhirnya jatuh miskin. Begitu sulit hidupnya, sehingga ia bekerja sebagai penjaga babi. Dalam kesulitannya, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Kemudian ia teringat akan pekerja-pekerja ayahnya yang berlimpah makanan, yang hidup jauh lebih layak.
Pada saat itulah dia menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya, mengakui dosanya, dan berharap dapat diterima sebagai salah satu pekerja upahan. Namun, ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya dan penuh belas kasihan, berlari untuk memeluk dan menciumnya. Ayahnya mengadakan pesta besar untuk merayakan kepulangan anaknya yang hilang, tak peduli kesalahan besar yang anaknya lakukan. Anak yang hilang adalah cerminan kita semua. Kita semua berdosa dan membutuhkan Allah untuk menyelamatkan kita. Namun, sudah tentu bertobat itu tidak mudah. Terkadang diri kita menghambat pertobatan itu sendiri, entah dalam bentukan kekerasan hati, ketidaksadaran, atau bahkan rasa bersalah yang berlebihan. Amang inang jemaat AKBP Delta Mas yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang perlu kita contoh dari si anak yang hilang ini? Yang pertama, kesadaran dan penyesalan. Rahasia pertama dalam pengampunan adalah kesadaran dan penyesalan. Anak yang hilang menyadari kesalahannya. Setelah mengalami penderitaan, dia berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Kesadaran akan dosa adalah langkah pertama menuju pengampunan. Tanpa kesadaran ini, seseorang tidak akan pernah bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kesadaran dan penyesalan haruslah ada. Kita menyadari bahwa kita telah berdosa dan diikuti dengan penyesalan yang sehat. Karena gabungan kedua hal ini akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, pengakuan dosa. Rahasia kedua adalah pengakuan dosa. Ketika anak yang hilang kembali, dia tidak hanya menyesal dalam hatinya, tetapi dia juga mengakui dosanya kepada ayahnya. Dia berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Pengakuan ini penting karena kita mengakui bahwa dosa-dosa tersebut adalah kesalahan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah pentingnya melakukan pengakuan dosa. Dan yang ketiga, penerimaan dan kasih. Rahasia ketiga adalah penerimaan dan kasih. Ayah dalam perumpamaan anak yang hilang tidak hanya menerima anaknya kembali, tetapi merayakan kepulangannya dengan sukacita besar. Dia berkata kepada hamba-hambanya, "Bawalah segera jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya." Tindakan ini menunjukkan bahwa pengampunan Tuhan tidak hanya berarti menghapus dosa, tetapi juga memulihkan dan memuliakan kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan ingin agar orang berdosa bertobat dan kembali kepadanya. Jika Allah bisa menerima kita kembali, makin besar manfaatnya bagi kita untuk bertobat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus dan yang kami muliakan,
Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu Bapa yang boleh menguatkan dan mengajarkan kami untuk selalu mengasihi dan mengampuni, seperti Bapa telah mengampuni dan mengasihi kami. Kuatkanlah kami Tuhan akan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah-Mu Bapa yang memberkati semua jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo dan setiap keluarga. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai anak-anak kami yang masih balita. Tuhan berkati tumbuh kembang mereka yang masih duduk di bangku sekolah dan yang sudah bekerja. Tuhan berkati dengan kesehatan dan kebijaksanaan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak kami yang jauh dari keluarga, yang sedang menuntut ilmu dan yang bekerja. Tuhan selalu bersama mereka, melindungi jauh dari perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berdoa juga kami Tuhan buat kami semua orang tua. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua, menjadi orang tua yang penuh kasih. Apapun pergumulan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan yang selalu ada bersama kami, dan seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan yang memberi kesembuhan dan kekuatan, terkhusus Amang P. Simangunsong yang lagi dirawat di rumah sakit. Kami bawa dalam doa kami Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati Amang ini, yang memberikan semangat, kekuatan di dalam proses pemulihan Amang ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk dokter dan para medis Tuhan yang membantu proses pengobatan Amang ini. Tuhan pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu, perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Juga obat yang dimakan dan diminum Amang ini, Engkau memberkati Bapa, sehingga Amang yang kami kasihi ini juga Tuhan boleh lekas sembuh dengan kesehatan, boleh beraktivitas dengan baik. Bapa yang baik juga keluarga Tuhan kuatkan di dalam proses mendampingi Amang ini di dalam penyakitnya. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat semua inang nama balu dan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan. Engkau Tuhan yang mencukupkan segala yang diperlukan. Biarlah mereka Tuhan selalu berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Bapa yang baik, jemaat Tuhan yang berulang tahun, Engkau berikan kesehatan panjang umur, sehingga mereka Tuhan tetap dengan sukacita menjalani hari-hari mereka. Bapa, banyak lagi doa kami kepada-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ya Tuhan yang mendengarkan segala doa dan permohonan kami. Tidak lupa kami bawa dalam doa kami Tuhan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami bawa dalam doa kami kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan sukacita sehingga penuh dengan berkat yang daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah ya Bapa di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita semuanya. Amin.